bagaimana mengajarkan anak terkait fikih. Ya, dalam hal ini di bulan suci Ramadan, bagaimana sih caranya yang paling mudah mengajarkan anak terkait fikih, puasa, fikih, zakat misalkan, ataupun ibadah-ibadah lain yang erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu bagaimana menurut Fauzi? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya turun untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi kita dalam podcast Ngobrol Santai edisi Ramadan. Kita akan membahas serba-serbi seputar bulan suci Ramadan, khususnya dari sudut pandang kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu, Masya Allah, luar biasa. Salah satu guru segar amanah yang juga erat kaitannya mengajarkan fikih-fikih, ya. Salah satu juga fikih Ramadan terhadap putra-putri kita. Beliau adalah Bapak Ahmad Fahrul Razi. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Fauzi? Sehat, alhamdulillah. Pak Ardi sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Fauzi. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol terkait bulan suci Ramadan nih Pak Fauzi. Baik. Banyak orang tua yang menyampaikan, ya, mengeluhkan dan juga, ya, bahasa mudahnya bertanya ya kepada kita para guru terkait bagaimana mengajarkan anak terkait fikih. Ya, dalam hal ini di bulan suci Ramadan, bagaimana sih caranya yang paling mudah mengajarkan anak terkait fikih, puasa, fikih, zakat misalkan, ataupun ibadah-ibadah lain yang erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu bagaimana menurut Fauzi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang ibadah puasa, ya, sebelum kita mengajari anak-anak kita pemahaman tentang puasa, tentu kita harus paham untuk diri kita dulu sendiri nih. Jadi kita udah matang dulu pemahaman ini, baru nanti kita berpikir caranya bagaimana pemahaman kita ini kita tularkan kepada anak kita sesuai dengan kadar pikiran mereka. Dan kita sama-sama ketahui bahwasanya puasa itu dalam bahasa Arab, ya, secara lugatan, ya, itu berasal dari kata soma yasumu sauman, ya, yang dimana dikutip di dalam kamus bahasa Arab di dalam peradaban Islam. Yang pertama, kamus pertama di dalam peradaban Islam yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau yang lahir pada tahun 700-an Masehi awal gitu. Jadi dikatakan di dalam kamus tersebut bahwasanya kata puasa itu bahasa Arabnya adalah soma yasumu sauman, ya, masdarnya sauman, yang maknanya adalah al-imsak, artinya menahan. Jadi inti dari kita berpuasa itu adalah menahan. Nah,
kalau berbicara menahan ini kan menahan apa nih, ya? gitu kan. Tentunya yang paling utama adalah menahan hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, bahwasanya puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu udah menjadi kesepakatan para ulama. Jadi nggak ada perbedaan di dalam hal itu. Nah, jadi kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, kemudian berhubungan badan buat yang sudah punya pasangan gitu, ya, sudah bersuami istri, gitu. Menahan diri kita untuk melakukan hal-hal demikian gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menjalankan hal seperti itu, maka kita dikatakan orang yang telah berpuasa gitu. Nah, tinggal bagaimana nih kita nih mengisi puasa kita, hari-hari puasa kita gitu kan. Kalau misalnya kita ketahui di dalam ibadah puasa itu, tentunya di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa 1 hari penuh, ya, mulai dari terbit fajar ya sampai terbenamnya matahari. Bukan dari imsak ya? Ya, imsak itu secara bahasa itu artinya menahan. Nah, ini banyak terjadi kekeliruan. Nah, itu banyak di juga dalam anak-anak masyarakat. yang Ya. keliru ya, Nah, Pak Ozi ya. Puasa itu mulai dari benar, imsak itu kan sebelum subuh ya. Kalau kita, nah, untung sekarang udah ada televisi, udah modern ya. Kita kalau misalnya bicara zaman dulu kan belum ada pengingat waktu gitu. Kita menggunakan alam sekitar. Kalau kita zaman sekarang udah enak. Udah mau habis waktunya udah ada penayangan imsak di TV. Imsak. Nah, imsak itu artinya adalah menahan. Maksudnya ketika sudah masuk waktu imsak itu kan sekitar 10-15 menit sebelum azan subuh. Nah, artinya kalau udah 15 atau 10 menit sebelum subuh, nah kita itu harus ditahan-tahan. Siap-siap. Iya, siap-siap nih. Kalau yang tadinya makannya udah tinggal 5 suap lagi, nah ayo agak disegerakan gitu kan. Atau misalnya kita belum sahur sama sekali nih, belum makan sahur, udah imsak, udah dah nggak usah sahur. Enggak, salah. Justru malah ketika waktu imsak itu masih ada waktu, segera dipercepat makannya gitu, biar kita makan sahur juga gitu. Jadi ada tenaga buat esok harinya. Jadi ketika imsak itu masih boleh makan. Gitu. Yang tidak boleh ketika sudah masuk waktu fajar dan kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, berhenti. Malah di sebagian pandangan ulama, apa yang ada di dalam mulut dikeluarkan kalau sudah waktu dengar azan. Oke, batasnya azan mulai atau azan habis? Azan mulai dikeluarkan gitu. Nah, jadi itu yang banyak kekeliruan terjadi di masyarakat gitu kan. Nah, kemudian kembali lagi, kalau misalnya kita sudah masuk bulan Ramadan dan kita mengisi kegiatan di bulan Ramadan, banyak sekali yang kita dapat laksanakan ibadah, mulai dari tadarus Al-Quran gitu kan, kemudian sholat sunnah gitu kan, dan bersedekah, dan itu semua adalah dilipat gandakan sama Allah. Bahwasanya di dalam hadis Nabi itu ada ungkapan Rajab syahrullah, ya kan, Sya'ban syahri, wa Ramadan wa syahr Ramadan syahru ummati, kata Nabi. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah gitu. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Nah, kalau kita gali lagi lebih dalam makna dari bulan Ramadan adalah bulan umatku, nah kita harus tahu nih, dan kita harus gali apa yang terkandung dari pernyataan Nabi bahwasanya bulan Ramadan adalah sebagai bulan umatnya Nabi. Nah, kalau kita tarik lagi dari hadis-hadis Nabi yang lainnya bahwasanya keutamaan bulan Ramadan, di situ ada futihat abwabus sama wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin gitu kan. Terus ada lagi ungkapan lagi bahwasanya di dalam hadis Nabi yang lain, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam
fa innahu li wa ana ajzi bihi, gitu kan. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya setiap amalan anak cucu Nabi Adam atau Bani Adam itu pahalanya adalah untuk mereka sendiri, gitu. Illa, kata Nabi, kecuali adalah asyama, kecuali puasa. Puasa itu buat Allah. Fa innahu li, kata ya kan, wa ana ajzi bihi. Ini konteksnya hadis qudsi ya. Jadi makanya konteksnya fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu buatku, gitu. Maksudnya Nabi menyampaikan apa yang disampaikan dari Allah, gitu. Karena hadis qudsi. Karena puasa ini adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku pula yang akan memberikan pahala ganjaran langsung nanti di hari kiamat. Nah, kalau misalnya kita udah paham nih, wah, ternyata bulan puasa, ternyata ibadah puasa itu ganjarannya, pahalanya itu Allah langsung memberikan langsung nih, gitu. Kalau misalnya kita ibadah-ibadah yang lainnya, ya tentu Allah bakal memberikan pahala juga. Cuman Allah sampai bilang sendiri nih secara eksplisit, nanti saya yang akan kasih pahala Ramadan, nanti saya kasih. Tentunya kalau kita mengetahui kata Allah, Allah akan mengasih sendiri. Ungkapan kita kan kalau kita akan diberikan sesuatu, ya kan, ya, oleh makhluk deh, belum ke Tuhan, ya, oleh sesama kita mau dikasih sesuatu hadiah, gitu. Pasti kan anggapan kita, wah, sesuatu yang besar, ya. Pasti kita senang, bergembira menerimanya. Nah, ini bukan makhluk yang ngasih, tapi Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan kita semua, yang dimana juga di dalam hadis qudsinya juga Allah mengatakan, ana inna zonni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka, wah, Allah bakal ngasih kita pahala puasa nih karena kita puasa, besar nih pahalanya, kita bilang besar, Allah lebih besar lagi nanti bakal bakal memberikan pahala tersebut. Nah, kalau udah kayak gitu, udah nggak ada kata-kata lain yang bisa menjelaskan, menerjemahkan bahwasanya bagaimana pahala puasa tersebut. Nah, dan juga orang yang berpuasa itu mendapat kedua bahagiaan, ya. Lis-shaimi farhatan, yaitu dua kebahagiaan, farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih, gitu kan. Bahwasanya kalau orang puasa itu berbahagia dia. Orang yang sedang berpuasa itu berbahagia. Kenapa dia bahagia? Satu kebahagiaannya, kata Nabi nih yang tadi saya sampaikan, indal iftari, ketika berbuka. Mau orang soleh, setengah soleh, gitu kan, mau orang Islam KTP, pokoknya orang umum umatnya Nabi Muhammad, dia puasa, gitu kan. Pasti kalau udah waktunya buka, bergembira dia, senang. Berarti kenapa es campur itu lebih enak iya, kalau pas buka puasa ya? Iya, es campur lebih enak. Sebelum Ramadan ya? Baru segelas udah penuh kita, nggak isi apa-apa. Azan ntar dulu deh, tarawihnya ditunda. Nah, yang kedua tuh, kebahagiaan kedua, inda liqa'i rabbih. Nah, ini ada korelasi dengan hadis yang tadi. Allah akan memberi langsung pahala puasa kepada orang yang berpuasa. Di mana diberinya? Ya nanti di akhirat. Nah, dan orang yang berpuasa itu bakal berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena bertemu Allah. Inda liqa'i rabbih, bertemu Allah, gitu. Udah bertemu Allah sangat luar biasa, gitu kan. Yang kedua, kita dapat hadiah pula karena kita berpuasa. Jadi gitu. Nah, kalau kita udah paham konsep berpuasa seperti itu, artinya ibadah puasa itu adalah ibadah yang agung yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad mengatakan Ramadan itu adalah umat nabiku, gitu kan. Nah, artinya kita sudah meresap bahwasanya puasa yang selama kita jalani itu adalah puasa yang sudah benar, yang sudah sesuai, dan kita harus lanjutkan, gitu. Nah, kalau sudah kita sadar bahwasanya ajrun balasan atau ganjaran puasa itu begitu besarnya, gitu, dan begitu spesialnya umat Nabi Muhammad sampai diberikan bulan Ramadan. Nah, kita jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, baru nanti kita tularkan, kita berikan pemahaman yang kita dapat kepada anak kita. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana biar menumbuhkan semangat anak-anak buat
berpuasa, gitu kan, biar dia itu misalnya nggak bete, nggak ngambek terus. Nah ini kita sebagai orang tua nih, bagaimana caranya ngomong anak biar dia ini enjoy dalam ibadah puasanya. Berarti poinnya mohon izin saya simpulkan sedikit. Kita orang tuanya dulu nih yang menjalankan dengan baik, betul, dengan pemahaman yang holistik terkait betul. Ramadan, baru kita ajarkan anak didik kita ataupun anak-anak kita. Saya hanya khawatir aja kita terlalu fokus bagaimana cara mendidik anak berpuasa sampai kitanya lupa sama diri sendiri gitu, Pak Uzi. Betul. Misalkan ibu nih masak di rumah ya, saking nyiapin anak untuk sahur, ibunya sendiri lupa sahur misalkan begitu ya, atau menyiapkan suami di rumah berbuka sampai ibunya sendiri lupa nyiapin buat keperluan dirinya sendiri. Kerepotan. Itu jadi luar biasa, makanya tuh ibu. Orang tuanya dulu karena kita yang punya kewajiban itu, baru kita tularkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak, benar. Masya Allah. Di dalam bulan puasa juga kan kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran. Nah, kalau misalnya gini Pak Ardi ya, kita ini mau menumbuhkan semangat anak-anak buat gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini kan Pak Ardi ini kan Zaid ini kan udah sekolah nih di Segar pula gitu kan. Nah, itu udah pas nih, maksudnya kalau saya nanya nih ya kan, walaupun kita sama-sama orang tua, Pak Ardi lagi masanya nih, gimana nih anak-anak yang memang usia masih SD, kita tumbuhkan semangatnya buat gemar membaca Al-Quran. Iya. Jadi saya nih ya. Iya, coba. Khususnya di bulan suci Ramadan ya Pak Uzi. Betul, khususnya benar. Gimana nih? Jadi gini, tadi kan Pak Uzi menyinggung bulan suci Ramadan dari sudut pandang ibadah puasanya. Nah, saya mohon izin gini Pak Uzi. Kita punya paradigma umum ya, kita punya sebutan bahkan bulan suci Ramadan itu disebutnya bulan puasa. Betul. Besok siap-siap mau bulan puasa. Iya. Gitu ya. Nah, menurut saya pribadi itu ungkapan yang tidak salah. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Tapi kayaknya juga kita perlu naikkan level kita perlu ingatkan kembali diri kita bahwa ibadah yang ada di Ramadan itu bukan cuma puasa. Masih banyak ibadah-ibadah lain. Ada zakat, ada sholat malam, termasuk salah satunya adalah tilawatil Quran, ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagai contoh misalkan ada hadis yang menyebutkan terkait bulan Ramadan dan puasa, man shoma Ramadana yang imanan wa ihtisaban, itu kan spesifik puasa. Tapi ternyata ada hadis lain yaitu man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Nah, berarti kan selain puasa ada sholat malam. Ada sholat malam. Maksud saya, poin saya adalah Ramadan itu bukan puasa saja. Ramadan itu juga ada ibadah-ibadah lainnya. Dari hadis tadi kan ada puasa dan juga sholat malam. Termasuk salah satunya adalah yang perlu kita tingkatkan, kita giatkan terkait interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, ini menarik nih, ini terkait Al-Quran Fauzi nih. Saya punya pandangan gini. Gimana? Interaksi dengan Al-Quran itu menurut saya ibadah yang spesial. Betul. Banyak ibadah itu yang terikat dengan waktu, dengan kuantitasnya. Sebagai contoh, zakat kan udah ada kadarnya nih ya. Kapan kita menunaikan, terus berapa besarannya. Puasa di bulan Ramadan kan udah ada nih ya, dari subuh sampai maghrib. Pun juga misalkan dengan sholat malam, sholat tarawih gitu ya. Nah, itu ada kadar-kadarnya tuh, ada batasannya. Tapi untuk tilawatil Quran saya sebut dia spesial karena dia bisa dikerjakan ya kapan aja dan dalam kuantitas yang seberapa banyak pun gitu ya. Kita boleh tilawah pagi, siang, bahkan dalam sholat malam kita bisa anggap sebagai tilawah. Nah, itu kenapa saya bilang Al-Quran ini, interaksi kita dengan Al-Quran ini menjadi interaksi yang istimewa gitu ya, karena nggak ada batasannya. Nah, terkait pertanyaan kenapa harus mengajarkan anak-anak di bulan suci Ramadan, di dalam Ramadan ini interaksi mereka dengan Al-Quran harus ditingkatkan. Yang pertama itu tadi Pak Uzi ya, karena saya rasa di bulan Ramadan ini peluang untuk beribadah itu banyak sekali. Ya, termasuk salah satunya peluang untuk beribadah
dalam bentuk tilawatil Quran. Di Ramadan itu kayaknya orang semuanya soleh ya Pak Ustaz. Nah kita Alhamdulillah ya. perlu nih memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mengenalkan anak kita dengan Al-Quran. Mumpung suasananya lagi enak nih ya, semuanya lagi soleh gitu ya. Iya, iya. Insya Allah. Nah jadi yang pertama kita manfaatkan Ramadan ini untuk mengenalkan Al-Quran kepada anak kita. Ketika semua orang rasa-rasanya interaksi dengan Al-Qurannya lebih baik. Saya pikir kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa untuk itu, ya kita gimana bisa berharap di bulan lainnya. Ya begitu. Iya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua terkait Ramadan dan Al-Quran ini, ya kita semua insya Allah sudah paham ya bahwa bulan Ramadan ini bulan ketika Al-Quran itu diturunkan. Gitu. Jadi kita tanda kutip merayakan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dengan interaksi kita terhadap Al-Quran diperbanyak gitu. Kalau di sekolah mungkin kita ada apa kita biasa di sekolah? Sanlat biasa. Sanlat ya. Gitu. Buka bersama dan sanlat. Buka bersama dan sanlat. Nah, kalau misalkan di sekolah itu biasanya kita misalkan bulan Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Kita hiasi sekolah kita dengan atribut-atribut merah putih. Kita adakan lomba-lomba itu untuk merayakan bulan kemerdekaan. Maka begitupun kita harusnya merayakan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita merayakan Ramadan dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Nah lalu saya pernah baca satu hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat itu gaspol baca Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ya Masya Allah. Yang biasanya selesai satu juz mungkin dalam waktu 1 bulan ya, para sahabat 1 bulan bisa dapat 2-3 juz. 2-3 kali hatam gitu ya. Nah jadi berdasarkan dalil tadi, berdasarkan sirah dan contoh dari para sahabat, kayaknya memang kita perlu nih mengenalkan putra-putri kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena dalilnya jelas, contohnya jelas, dan juga suasananya mendukung. Jadi kalau di Ramadan aja kita nggak bisa, gimana di bulan lain gitu ya. Iya benar. Begitu Pak Ozi. Iya. Jadi memang Al-Quran itu kan, ya kita lanjut dari Pak Ardi tadi kan. Tadi Pak Ardi udah nyinggung bagaimana kita menumbuh kembangkan anak-anak mempelajari, membaca, menghafal Al-Quran khususnya di dalam bulan Ramadan gitu. Ya, berarti ya tadi kan Al-Quran itu adalah bahwasanya kita ketahui bersama diturunkan di bulan Ramadan, ya enggak? Makanya disebut ada malam namanya malam nuzulul Quran. Itu bertepatan tanggal 17 Ramadan. Nah, yang dimana para ulama itu mengatakan dalil dari waktu turunnya Al-Quran itu di dalam surah An-Nisa. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an gitu. Bahwasanya kata Allah dalam Al-Quran tersebut, dengan apa yang kita turunkan kepada hamba kami, kepada hamba gitu kan, bahwasanya terdapat di hari Al-Furqan. Al-Furqan itu hari di mana berkumpulnya dua pasukan gitu. Yang disebutnya ya yaumul taqal jam'an gitu kan. Pasukan yang dimaksud adalah pasukan perang Badar gitu kan. Jadi di saat terjadinya perang Badar maka turunlah Al-Quran tersebut. Nah itu tadi yang ayat yang saya bacakan gitu. Nah jadi kalau Al-Quran itu memang kita tahu turunnya di malam 17 Ramadan gitu. Dan ulama juga sudah mengatakan demikian, dan tentu kita nggak ada keraguan lagi gitu kan, bahwasanya Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Nah, dan juga Al-Quran itu kan kita sama-sama tahu Pak Ardi kan, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang masih eksis sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat. Dan kita harus imani itu. Ya, sebagaimana Allah juga katakan wa ma nazzalna wa ma anzalna nahnu nazzalnal Qur'ana
wa inna lahu lahafizun, gitu kan. Bahwasanya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan kami juga yang akan menjaga Al-Qur'an, gitu. Nah, kalau misalnya tadi kata Pak Ardi, ketika bulan puasa itu semua orang soleh, gitu. Kalau bahasa orang-orang konspirasi ini udah diatur gitu, udah disetting ya. Allah yang maha penyeting gitu. Jadi memang dari 12 bulan gitu kan, dari 1 tahun lamanya kita dalam 1 tahun gitu kan, kurun waktu 1 tahun itu emang ada bulan Ramadan, yang memang bulan Ramadan itu diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad, ya kan, yang dimana di bulan Ramadan itu orang lagi semangat-semangatnya mempelajari Al-Quran, gitu kan. Jadi katakanlah orang yang malas pun membaca Al-Quran, ketika masuk bulan Ramadan pasti semangatnya akan naik. Walaupun misalnya semangatnya di 5 hari awal atau 1 minggu awal, tapi kan artinya Allah buktikan bahwasanya Allah tumbuhkan keimanan, ya kan, kepercayaan, semangat umat muslim untuk mempelajari, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, gitu. Makanya kalau misalnya tadi anak-anak kita ajarin Al-Quran di bulan Ramadan itu, ya memang udah bagian dari desainnya Allah. Jadi orang-orang itu semangat mempelajari Al-Quran. Lalu kalau misalnya metode mengajari anak-anaknya itu tuh gimana tuh? Ya enggak? Waktu misalnya, atau ya sesuai kondisi anak gitu, gimana itu kira-kira? Anda sebagai orang tua ya, orang tua, dan mohon izin juga sebagai, karena saya kan mengelola rumah Quran juga, jadi punya saya sedikitlah pengalaman bagaimana mengenalkan anak terhadap Al-Quran gitu ya, dan juga tadi memanfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk mengenalkan Al-Quran kepada anak. Jadi kalau kita bicara tentang interaksi kita terhadap Al-Quran, itu kan tidak hanya membaca, ya, ada yang namanya mentadaburi, mendengar, menghafal, menyimak. Jadi bentuk interaksi kita dengan Al-Quran ini juga beragam, gitu ya. Pun juga bagaimana caranya kita ngajarin anak kita ataupun murid kita, itu juga saya pikir perlu disesuaikan. Yang pertama adalah disesuaikan dengan apa bentuk interaksinya nih, gitu. Kalau anak-anak yang usia TK misalkan, anak-anak usia prasekolah, itu boleh atau enggak kita kenalin Al-Quran? Boleh, tapi pada taraf apa kita bisa mengenalkan atau perlu mengenalkan, gitu. Anak-anak usia TK kalau dikasih pembelajaran Al-Quran berupa hafalan ataupun tadabur, ya pengalaman saya belum masuk nih Pak Ozi, belum tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ajari mereka dengan kita membaca, mereka menyimak, gitu ya, ataupun mereka mulai sedikit-sedikit membaca ataupun mengenal huruf, itu alhamdulillah bisa. Sebagaimana dulu juga Nabi Muhammad kan juga pertama awal diturunkan Al-Quran dibimbing ya, diperdengarkan oleh malaikat Jibril. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi anak-anak usia prasekolah, usia TK kita perdengarkan, kita bacakan, ya kita ajarin pun masih dalam bimbingan kita gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak usia SD, usia SMP, nah kita bisa tuh agak naik bentuk interaksi kita. Anak-anak usia SD itu sudah bisa, berdasarkan pengalaman sudah bisa menghafal. Kita mulai biasanya dari juz 30, karena memang ini yang biasanya dibacakan oleh imam ketika sholat tarawih. Jadi anak-anak paginya, sorenya belajar surat ini, malamnya dia dengar dari imam gitu. Jadi bisa jadi sekalian murojaah. Ambil gitu bismillah, Ramadan dengerin, anak-anak ngikutin pelan-pelan. Itu Masya Allah. Nanti disesuaikan, termasuk juga untuk anak-anak usia SD, usia SMP, saya rasa juga bisa dikenalkan dengan tafsir Al-Quran, ya, bisa dari cerita, bisa dari kita membacakan buku tafsir, ya, itu insya Allah sudah bisa. Dan kita perlu ada penyesuaian target. Kalau anak-anak usia dini, usia SD maupun prasekolah, target kita itu baru pembiasaan. Ini menurut pengalamannya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua maupun sebagai guru itu
terlalu memaksakan anak. Iya. Contoh memaksakan tuh gini, misalkan anak SD ditarget kamu sebulan ini targetnya 1 juz ya, atau kamu bang kali hatam gitu. Sekali hatam misalkan Iya. yang udah agak Yang besar, yang agak ya SD kelas 2 kelas 3 ya. Target sekali hatam gitu ya. Ya hatam itu perlu, tapi untuk anak usia itu saya rasa belum sampai target itu. Iya. Target kita bukan pencapaian, tapi target kita pembiasaan. Pembiasaan. Mereka biasa dengar orang tuanya baca, mereka biasa untuk mengenal huruf, baru sampai situ. Tapi untuk anak-anak usia ya kelas 4, 5, 6 atau anak SMP itu berdasarkan pengalaman itu udah bisa di-challenge mereka. Iya. Bang, baca Al-Quran sebulan ini 1 juz ya, maaf 1 kali hatam ya, atau 2 kali hatam ya gitu. Jadi untuk anak-anak usia itu saya rasa sudah bisa untuk di-challenge seperti itu Pak Ozi. Jadi interaksi, balik lagi tadi ke pertanyaan awal, interaksi kita dengan Al-Quran itu kita sesuaikan dengan bentuk interaksinya. Yang kedua kita sesuaikan juga dengan usia dan capaiannya. Iya. Gitu. Untuk anak-anak usia TK SD bisa nggak diajarin tadabbur ataupun tafsir? Bisa, sebenarnya bisa ya, tinggal bagaimana orang tua menyesuaikan caranya. Misalkan kalau anak-anak di rumah Quran yang kecil-kecil itu kita udah belajar tafsir tapi dengan cara mendongeng ataupun bercerita. Anak-anak demen tuh ya. Anak-anak suka, itu Masya Allah. Apa aja cerita, yang penting cerita. Itu cerita ya. Fokus lagi. Saya punya prinsip bahwa siroh itu tidak pernah gagal. Iya. Siroh cerita itu selalu bisa masuk ke ya jangankan ke anak-anak yang kecil ya, ke kita yang orang dewasa juga kalau diceritain siroh itu seneng gitu ya. Nah kita masuk ke anak-anak usia itu udah masuk tafsir, udah masuk tadabbur, tapi dengan pendekatan yang lebih sesuai kepada anak-anak itu, dengan bercerita, dengan dongeng gitu ya. Seperti itu. Nah jadi poin saya adalah interaksi kita dengan Al-Quran, dengan berbagai bentuk interaksinya kita sesuaikan dengan usia mereka, kita sesuaikan dengan pencapaian mereka. Dan yang penting kita perlu paham bahwa yang memiliki pencapaian lebih baik harusnya adalah orang tuanya. Gitu ya, jangan sampai kita ngajarin anak, kita ngasih target ke anak, tapi kitanya sendiri. Kita sendiri kewalahan. Benar. Ya. Kita tidak fokus pada target kita. Iya. Atau kita ngajarin anak sampai kita sendiri yang lupa bahwa kita punya hak dan kewajiban untuk belajar Al-Quran. Gitu. Karena kan yang lebih penting adalah orang tuanya. Iya. Ya, pun juga dengan ibadah-ibadah lainnya gitu ya, terutama buat anak-anak yang ya mereka belum punya kewajiban buat berpuasa, misalkan anak-anak usia sebelum balik ya, mereka nggak punya kewajiban untuk berpuasa, mereka belum punya kewajiban untuk misalkan ibadah-ibadah lainnya gitu ya. Mereka belum punya. Yang punya siapa? Kita. Jangan sampai kita lupa sama diri sendiri gitu ya. Lupa pribadi diri kita sendiri. Jadi kalau saya boleh usul, ya orang tua nih di bulan suci Ramadan, buatlah target, baik itu target buat diri sendiri maupun target buat anak yang sudah disesuaikan dengan usia mereka. Kira-kira begitu Pak Ozi. Benar. Ya memang Al-Quran kan kita juga ketahui sama-sama kan, ada sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah. Kisah. Sepertiganya lagi adalah tauhid. Ya, tauhid. Kemudian sepertiganya lagi adalah hukum syariat. Nah, oleh karena makanya tadi kalau setuju saya Pak Ardi bilang nggak pernah gagal sih. Ya karena Allah tahu nih manusia ini ya sebenarnya nggak kecil, nggak dewasa gitu. Kalau dengar sesuatu kisah, riwayat itu mereka seneng gitu, ya kan, karena ada banyak pelajaran yang bisa diserap, dia bisa ambil gitu. Makanya Al-Quran isinya sepertiganya itu adalah kisah-kisah para nabi terdahulu gitu. Dan kalau Al-Quran dikatakan sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, itu kita bisa rasakan, kita bisa baca, kita bisa pelajari, resapi dengan rasional kita. Ya enggak? Jadi Al-Quran ini sangat rasional gitu. Jadi sampai nanti hari kiamat pun
Al-Quran bakal tetap eksis, Masih relevan. masih relevan gitu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ya kan dikatakan qul law kanal bahru midadan la kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi di dalam Al-Quran itu kan diterangkan bahwasanya kalau gitu, ini menerangkan bahwasanya dahsyatnya Al-Quran ya, ayat ini. Kalau saja air laut itu dirubah menjadi tinta ya, untuk menuliskan kalimat atau rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, niscaya tinta air laut tersebut bakal habis sebelum kalimat Rabbi, sebelum kalimat Tuhanku ya selesai ditulis. Bahkan ya penutup ayat tersebut, bahkan walau sekalipun Allah datangkan lagi nih air yang banyak selautan tersebut untuk menjadi tinta lagi, udah keburu habis lagi, belum selesai lagi. Itu dahsyatnya Al-Quran, dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah. Itu makanya bakal terus eksis sampai akhir zaman, dan bakal terus dipelajari dan bakal terus dibaca oleh umat muslim seluruh dunia gitu. Nah, jadi kita itu harus berbangga bahwasanya kita punya Al-Quran. Dengan cara ngapain kita bangganya? Kita baca gitu. Kita banyak tadarus, tadabur gitu, khususnya di bulan Ramadan. Makanya tadi Pak Ardi bilang kalau Ramadan orang soleh semua tiba-tiba udah karena semangatnya naik gitu. Karena emang Allah udah atur ada satu bulan nih secara otomatis nih kalian bakal merecharge diri kalian masing-masing gitu. Walaupun ibaratnya keimanan kalian lagi turun, pasti setidaknya dia segan lah mau melakukan hal-hal. Betul. Gitu di dalam Segan itu. segan. Semalas-malasnya kita ya, ngelihat orang lagi tilawah di sebelah, masa ya kita diam walaupun satu aja. ain misalnya, karena Iya, kita saking malesnya atau repot dan lain-lain, pasti kita paksakan membaca. Itu adalah mukjizat Al-Quran yang memang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Masya Allah. Ini nggak kerasa kita ngobrol udah Benar. lama nih Fauzi, Udah terkait lama, bulan lumayan. suci Ramadan, Iya. puasa dan juga Al-Quranul Karim. Masya Allah. Masya Allah ya. Ayah bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tadi obrolan kita sebenarnya agak kemana-mana nih ya. Masya Allah, namanya juga ngobrol ya. Kita ngobrol terkait bulan suci Ramadan. Ada beberapa poin tadi yang kita bahas terkait puasa dan juga Al-Quranul Karim ya. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan sisa bulan Ramadan kita di tahun ini untuk meningkatkan amal solih kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita giatkan lagi puasa kita giatkan lagi, kita dekatkan lagi diri kita dengan Al-Quranul Karim, dan juga jangan lupa kita ajak turut serta keluarga kita, putra-putri kita untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan di beberapa hari ini Allah terima sebagai amal solih. Amin. Allah lipat gandakan kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, dan Allah izinkan kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian kita diskusi kita, ngobrol kita pada hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ardi Irawan dan juga Bapak Ahmad Fahrul Razi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.